Shalom Alaikum, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari Minggu tanggal 9 Maret 2025. Kembali saudara, saya mau mengingati saudara-saudara di pagi yang cerah ini. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa, karena berkat-berkatnya yang melimpah. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup dalam pertobatan sejati. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Ulangan 26 ayat 4 sampai dengan 10, bacaan kedua Roma 10 ayat 8 sampai dengan 13, dan Injil Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 13. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, saat ini saudara kita sedang menjalani puasa dan pantang dalam rangka masa Prapaskah. Pertanyaannya saudara, kenapa kita puasa dan pantang? Ada anggapan bahwa puasa dan pantang itu untuk menjalani diet. Ada juga yang beranggapan bahwa berpuasa dan pantang itu untuk kesehatan. Dan ada juga saudara yang beranggapan bahwa puasa dan pantang itu hanyalah salah satu sikap kita berolahraga. Kembali pertanyaan saya saudara, untuk apa kita berpuasa? Dan kenapa kita harus berpuasa? Saudara, puasa membawa kita untuk mengarahkan tubuh dan roh jiwa kita saudara, untuk sepenuhnya bersandar pada Allah dan hidup memuliakannya. Puasa menguatkan kita untuk dapat menang atas segala pencobaan dari iblis, keinginan dunia dan hawa nafsu daging. Berpuasa saudara bukan sekedar tidak makan, tidak kenyang saja saudara. Tapi saudara, dalam keadaan lapar, kita semua diajak untuk dapat merefleksi batin kita, merefleksi rohani kita. Apakah kita telah mengikuti Yesus dengan sesungguhnya? Apa yang sudah kita lakukan terhadap sesama dan Tuhan kita? Itu yang menjadi refleksi kita saudara. Adakah kasih selama ini dalam kehidupan kita? Atau kita hidup hanya mengejar kepuasan diri, kesenangan diri tanpa peduli orang lain? Atau kita hanya fokus hanya mengenyangkan perut, mengejar harta? Dengan berpuasa saudara, kita menolak ajakan rayuan si iblis yang mempersona. Injil yang kita baca dan renungkan hari ini memperlihatkan Yesus Tuhan pun berpuasa selama 40 hari. Dalam Injil kita melihat tentang keteguhan Yesus dalam menolak godaan iblis saudara. Yesus dicoba iblis hingga 3 kali. Itu yang pertama saudara, iblis mencobanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Yang kedua saudara, godaan iblis, segala sesuatu itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Yang ketiga, godaan iblis saudara kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Lukas 4 ayat 3, 6 sampai dengan 7 dan 9 sampai dengan 10. Yesus menolak semua godaan-godaan itu saudara. Semua rayuan dan iblis dia tolak. Dia katakan no. Ini jawaban Yesus. Yang pertama, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Yang kedua, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lukas 4 ayat 8. Dan yang ketiga, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lukas 4 ayat 12. Lihat saudara, Yesus yang adalah putra Allah dan sekaligus manusia pun dicobai iblis saudara. Apalagi kita manusia ini saudara. Seringnya kita tak memiliki keteguhan dari kita untuk menolak, melawan ajakan iblis.
Kita menikmati semua rayuan-rayuannya. Kita terbuai oleh rayuannya sehingga melupakan ajakan Yesus Tuhan. Ikutlah aku. Kita dibutakan akan keselamatan yang ada di depan mata kita. Inilah saudara, usaha iblis agar kita menjauhi dari keselamatan dari Yesus Tuhan. Kita terbuai dari rayuan iblis akan kekuasaan, kekayaan, dan kepopuleran, saudara. Kita dirayui oleh makanan duniawi yang mengenyangkan perut saja, tapi tidak mengenyangkan rohani kita. Kita dibuai akan kenikmatan dunia yang mana semuanya itu hanyalah semu. Melihat kita yang terbuai oleh rayuan iblis, saudara, yang menyesatkan ini, Yesus Kristus peduli kepada kita, saudara. Maka dia mau diutus oleh Bapa kita yang di surga untuk merangkul kita kembali. Dan dia rela, saudara, melepaskan segala identitasnya di surga, turun ke dunia dengan merendahkan diri sebagai hamba, dan mau mengambil alih segala penderitaan kita sebagai manusia. Segala penderitaan itu dibawanya melewati jalan salib yang berliku-liku, dengan segala keperihan yang harus ditanggung demi keselamatan manusia. Dan puncaknya saudara, dia tergantung dan wafat di atas kayu salib, yang seharusnya kitalah yang menerimanya. Tapi saudara, semuanya itu ditanggungnya sendiri oleh Yesus, agar oleh kematiannya kita pun dimatikan oleh dosa-dosa kita, dikubur bersama dia, dan kita dimenangkan dalam kebangkitannya pada hari ketiga. Untuk itulah saudaraku yang terkasih, pada masa prapaskah ini, saudara, masa puasa dan pantang ini, kita semua diajak untuk bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus yang membawa kemenangan bagi kita dalam melawan dosa. Kita diajak bersama-sama untuk kembali meneliti hati kita, memeriksa batin kita. Dosa apakah yang masih tersimpan di dalam hati kita ini? Ini semua dapat kita lakukan dengan mati raga, berpuasa, dan pantang. Bukan ini saja, saudara, yang harus kita lakukan. Kita pun juga harus lebih mengaktifkan sikap hidup doa kita yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, membaca firman-Nya, serta merenungkan dan melakukannya. Dan akhirnya, saudara, kita mau bertindak keluar dengan berbela rasa terhadap saudara-saudara kita yang berkekurangan, yang membutuhkan. Inilah pentingnya kita berpantang. Dalam berpantang, kita mengurangi kesukaan kita, hobi-hobi kita yang mengeluarkan biaya. Dan kita tabungkan, saudara, pengeluaran kita ini untuk yang memenuhi kesukaan kita. Kita tabungkan ke dalam kotak APP, yaitu kotak aksi puasa pembangunan. Dan akhirnya kotak APP ini nanti kita serahkan ke gereja. Pihak gerejalah akan mengaturnya untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, dalam masa prapaskah ini, saudara, masa puasa dan pantang ini, kita mau sungguh-sungguh mau ambil kesempatan dengan bermati raga, memeriksa batin kita untuk menuju ke pertobatan sejati. Dan biarlah kita selalu dapat katakan no, tidak kepada setiap rayuan iblis. Tapi kita mau katakan hanya kepada Tuhan kita, ajakan Tuhan kita, yes, ya, mau mengikuti segala yang menjadi kehendak Bapa. Mari saudara, kita ambil kesempatan waktu dalam masa prapaskah, masa puasa pantang ini untuk mengolah batin kita. Kita mau memeriksa hati kita, batin kita, dan kita mau masuk ke dalam pertobatan sejati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita mau membersihkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perayaan Ekaristi di gereja bersama-sama. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.